Tapi pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih saudara-saudara. Saya hadir di tengah-tengah saudara lagi. Dan saya bersyukur bisa berdiri di, tadi saya bilang kepada adik saya ini, kita akan datang di gereja GBI yang paling mewah di kota Kupang. Tetapi bukan hanya mewah gedungnya, tapi kemewahan hadiratnya juga terasa saudara-saudara ya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Saudara-saudara, saya diberikan sebuah tema. Dan kalau seorang pengkhotbah diberikan tema itu, dia terbantu. Dia terbantu karena dia tidak akan mengarang bebas di mimbar atau mencoba meraba-raba, kira-kira jemaat ini butuh apa. Tetapi saya diberikan tema oleh gembala saudara tentang rela berkorban. Terima kasih dulu kepada Dr. Franz yang sudah mengundang saya, Ibu Rita, yang juga sudah berkenan saya hadir di sini. Terakhir saya hadir di sini waktu seminarnya Pak Franz Pantan ya, jadi moderator. Dan hari ini kembali hadir. Boleh saya perkenalkan istri saya dulu ya, bagi yang belum kenal. Ibu Grace bisa bangkit berdiri sebentar. The one and only. Dan saya akan sungguh-sungguh menyampaikan ini tentang sebuah pesan yang sangat penting. Yang menurut saya percaya sepanjang bulan berjalan, saudara sudah belajar banyak hal tentang rela berkorban. Saya coba tanya tadi malam di dalam hati saya, kira-kira saya ngomong apa ya? Pasti semua ayat tentang rela berkorban sudah dibabat habis oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Saya coba ingin menampilkan sesuatu yang berbeda. Ngomong tentang pengorbanan Kristus, tutup mata, buka mata, saudara ahli semua kan? Ngomong tentang pengorbanan janda di Sarfat yang hanya segenggam tepung dan sedikit minyak, wah saudara ahli semuanya untuk menjabarkannya. Lalu saya giliran ngomong tentang apa ya? Ya, saya dapat ayat ini. Kita lihat sebentar ayatnya saudara-saudara. Oke, kita baca sama-sama ayatnya. Kalau saudara mau baca di layar sudah ada, kalau mau baca di Alkitab saudara juga boleh. 2 Samuel pasal yang ke-11. Ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Sudah dapat, bantu saya katakan amin. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Diberitahukan kepada Daud, demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Ayat 11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Pasakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan hal itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau di dalam dunia perkuliahan yang Pak Dr. Franz lagi kuliah sekarang, saudara akan ketemu dengan sebuah istilah the story behind the text. Atau kisah apa di balik ayat ini. Kalau kita mau melihat kata berarti the word behind the text. Tapi ini saya mau ceritakan sedikit. Saya yakin saudara sudah ahli dengan kisah ini. Tapi izinkan saya berbicara dulu sebentar. Nanti ada versi-versi yang berbeda. Nah saudara-saudara sekalian, kisah ini terjadi ketika Daud naik di atas suatu rumah. Anak sekolah minggu semua sudah tamat ya. Kemudian dia lihat ada nona cantik mandi di situ. Cantiknya ini Pak Thomas ini bukan cantik biasa. Cantiknya pakai banget. Istri seorang Uria kan Ibu Maya? Tidak mungkin orang biasa-biasa saja. Mungkin kelasnya Narisa begitu. Di laser pakai mesin yang harga miliar. Mulai Ibu Rita preteli satu persatu, dia pun jarawa, dia pun pokoknya ini lalat hinggap, sit. Licin. Dan ketika Daud melihat dia, Daud menjadi wow. Wow experience. Pengalaman wawanya muncul. Lalu ketika Daud lihat dia, Daud bilang siapa itu? Itu istrinya Uria. Uria di mana? Lagi perang. Muncul kenakalan Daud. Ada yang nama Daud di sini? Boleh namanya sama tapi nakalnya tidak boleh sama. Makanya anak saya namakan Dave. Sipit-sipit sedikit. Jadi mirip-mirip, tapi Dave itu bukan Daud kan? Kemudian Daud panggil. Singkat cerita karena Daud normal, kemudian mereka berhubungan biologis kan? Lalu kisahnya menceritakan bahwa Batsheba mengandung anak, dalam tanda kutip anak haram dari hasil hubungan mereka. Nah, di mana Uria?
Uria sedang berada bersama timnya di dalam kelompok peperangan. Uria bukan orang murahan. Uria orang penting di dalam peperangan itu. Jangan ajar dia tentang berperang karena memang dia orang suka berperang. Dia mengerti cara perang, tetapi dia tidak terlalu mengerti cara jaga istri. Dan di dalam kisah ini saudaraku, saudara singkat cerita saudara bisa baca di ayat sebelumnya, saudara akan ketemu dan kita akan belajar hari ini, saya akan fokus tentang belajar dari Uria, bagaimana sikap rela berkorban yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang pertama langsung saja. Hal yang pertama adalah Uria tidak mencari kesenangan sendiri. Katakan bersama saya, tidak mencari kesenangan sendiri. Batsheba istri Uria sudah hamil. Sehingga Daud ingin cuci tangan. Bukan karena menghindari COVID, tetapi dia cuci tangan dengan membiarkan Uria dipanggil kembali dari medan perang dan suruh pergi tidur dengan istrinya. Ini nih, otak Rote jahat tapi otak Yahudi lebih jahat. Jadi orang Rote jangan terlalu bangga, orang Yahudi lebih keras. Dia sudah berhubungan dan sudah hamil, kemudian dia ingin membuang kesalahannya kepada orang lain. Ini bahasa Inggrisnya kurang ajar. Kurang ajar banget. Ya Pak Dokter. Coba tarik terjemahan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pak Jerry. Ini saya kan jarang datang, saya sebut nama orang semua. Ibu Esther nanti kena, Pak Edu nanti kena. Ya. Jadi ketika dia ingin melepaskan kesalahannya kepada orang lain, itu kan istrimu, pergilah tidur. Jadi tidak ada janjang waktu yang terlalu jauh kan kalau dia berhubungan dengan istrinya kan. Ini otak Yahudi. Jadi the story behind the text, cerita di bawah teks ini, di belakang teks ini menceritakan bahwa ada sebuah pelajaran. Bahwa sekali berbuat dosa, nanti kita akan masuk ke rela berkorban. Sekali berbuat dosa, kita akan bertemu dengan ini. Kesempatan berbuat dosa yang baru. Karena dosa adalah pintu masuk kepada dosa yang lain. Dan ketika saudara masuk kepada dosa yang lain, saudara akan dibukakan pintu-pintu berkat dosa yang lainnya. Dan saudara akan terjerumus, saudara bahkan akan terperangkap di dalam pintu-pintu yang terbuka lebar bagi saudara. Dan saya mau bilang kepada saudara, dosa tidak menguntungkan saudara, dosa menjebak saudara. Jadi pertobatan itu bukan kewajiban, pertobatan itu kebutuhan. Rubahlah kewajiban bertobat untuk menjadi kebutuhan hidup dalam pertobatan. Karena sekali Daud berbuat dosa, yang Daud lakukan kemudian adalah dia masuk kepada pintu dosa yang baru, yaitu menjebak suami kandung. Pernah dengar istilah suami kandung? Karena sekarang di kota Kupang ini, aduh kita urus orang selingkuh kiri kanan. Tadi Pak Dokter bilang, anggota MPL, saya pusing Pak. Urus orang selingkuh kiri kanan, aduh luar biasa saudara. Saudara-saudara yang tidak mau selingkuh, katakan amin. Yang mau selingkuh, katakan aman. Oh jangan tidak ada ya. Berani bilang aman, langsung keluar konseling di depan. Saudara-saudara, kalau kita baca ayatnya 2 Samuel 11 ayat yang ke-10, dia bilang begini. Coba baca. Diberitahukan kepada Daud, demikian apa yang terjadi. Uria tidak pergi ke rumahnya. Daud gagal di sini. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan yang direkayasa oleh Daud? Mengapa engkau tidak pergi? Kemana? Ke rumahmu. Daud mencoba menjebak dengan cara yang berbeda. Daud mencoba membuat Uria ini menanggung kesalahannya. Daud mencoba membungkus kesalahannya dengan melemparkannya kepada orang lain. Nah, ini jembatan rela berkorbannya saya mulai sambung pelan-pelan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, izin saya sampaikan suatu gambaran yang lain, tapi ini di luar Alkitab ya, jangan cari di Alkitab ya. Ini tidak ada di Alkitab. Siapa dia? Nelson Mandela. Nelson Mandela ini saudaraku, saya baca biografinya atau saudara nanti buka-buka di Wikipedia, saudara akan dapat dia ini kurang lebih 27 tahun tinggal di penjara. Masuk keluar penjara. Masuk keluar, masuk keluar.
Lalu saya coba melihat kenapa ya orang ini tidak pernah kalah karena dia masuk penjara. Dia tidak pernah menjadi orang yang seperti menggerutu dalam penjara. Ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah karena Nelson Mandela bilang suatu kalimat yang sangat-sangat berpengaruh dalam aspek kognitif saya ya, aspek pengetahuan saya. Dia bilang begini, Anda dapat memenjarakan fisikku, tapi Anda tidak akan mampu memenjarakan fisikku. Fisik bisa dipenjarakan kan? Tapi visi tidak pernah bisa dipenjarakan. Lalu apa yang terjadi dengan Nelson Mandela? Dia membiarkan dirinya menjadi sebuah korban politik. Dia bersedia difitnah oleh sistem apartheid yang dibangun di Afrika Selatan ketika itu. Dia menjadi orang kelas 2 bahkan di tanah airnya sendiri. Mereka punya sebuah sistem yang betul-betul sudah mengatur disinilah orang-orang Eropa berkulit putih. Dan disinilah bagian orang-orang Afrika berkulit hitam. Jadi apa yang dialami oleh Martin Luther King Jr. tahun 1960-an sebelumnya tentang perjuangan Afro-Amerika itu berulang pada abad ke-20 di Afrika Selatan. Cuci tangan di tempat yang berbeda, buang air besar di tempat yang berbeda, naik kendaraan di tempat, bahkan mereka memiliki goshennya sendiri. Mereka hanya boleh hidup di daerah ini, tidak boleh masuk ke wilayah orang kulit putih. Dan dia merelakan dirinya untuk dipenjarakan. Lalu suatu ketika ada seorang presiden Amerika Serikat, saya lupa namanya. Kalau saya tidak salah ingat namanya Franklin D. Roosevelt, itu Amerika atau Inggris ya. Kurang lebih begitu namanya. Dia bilang begini, alangkah sangat menyedihkan ketika seorang pemimpin melihat ke belakang dan ternyata tidak ada orang-orang berdiri di sana. Karena definisi pemimpin adalah dalam Ki Hajar Dewantoro dia bilang gini, tuturi handayani kan, ing arso sung tulodo, ing madiu mangun karso, tuturi handayani. Pemimpin itu kan dilihat di depan. Jadi Franklin D. Roosevelt bilang gini, menyedihkan kalau kamu lihat ke belakang, kamu sebut dirimu pemimpin, tapi tidak ada orang yang berdiri di sana kan. Menyedihkan sekali. Tetapi tidak dengan Nelson Mandela, sebab Nelson Mandela melakukan sebuah pengorbanan yang revolusioner. Suatu pengorbanan yang sampai pada satu titik tertentu, benturan pengorbanannya sampai kepada titik klimaks. Dengar ini, tidak ada pengorbanan yang tidak akan mengangkat saudara naik ke atas. Saya tidak mau ngomong politik, tapi sebenarnya ada unsur-unsur politik sedikit. Kalau saya mau sebut nama nanti tidak enak, karena ini kan mimbar. Kalau saya ngomong politik nanti Pak Frans bisa marah saya. Nah saudara-saudaraku, pernah dengar nama Jaya Suprana tidak? Kita berselancar dulu ya, nanti saya masuk ke firman, tenang saja. Saya janji pada saudara. Jaya Suprana dia punya buku satu tentang kaleidoskopi dan kelirumologi. Saya pernah baca bukunya. Judulnya bagus, kaleidoskopi dan kelirumologi. Dia kemudian berandai-andai. Ada sebuah benda di negeri Anta Beranta berarti negeri yang tidak teridentifikasi. Bergerak dengan kencang dan kencang sekali. Dalam sebuah sejarah peradaban, benda ini belum pernah dihentikan oleh benda manapun yang ketemu dengan dia. Bisa mengerti maksud saya? Jadi kalau dia bergerak, ketemu benda apapun, benda itu pasti kalah. Dia akan bergerak terus, benda yang ketemu dengan dia hancur. Begitu maksudnya. Dan di satu tempat yang lain, ada sebuah benda lain, di negeri Anta Beranta juga, yang dalam sejarah peradaban negeri itu, benda ini belum pernah dilewati oleh benda apapun yang bertemu dengan dia. Nyambung sini saudara? Satu benda yang bergerak yang belum pernah dihentikan oleh benda apapun, bertemu dengan suatu benda yang dalam sejarah pun belum pernah dilewati oleh benda apapun. Apakah saudara bisa membayangkan apa yang terjadi kedua benda ini berjumpa? Itu namanya revolusi. Sesuatu yang belum bisa diprediksi, unpredictable. Nah lalu apa bagiannya dari firman Tuhan ini? Pengorbanan Mandela ini saudaraku menceritakan dengan kaitannya filosofi itu di mana bumi saat ini juga lagi bergejolak dengan begitu banyak revolusi yang terjadi. Ring of Fire itu sekarang mulai mendekatkan Nusa Tenggara Timur kan. Dulu kita bangga kota Kupang adalah satu-satunya kota di Indonesia yang tidak dilewati oleh jalur gempa.
Siapa juga pernah mimpi itu seroja datang kan? Tapi sekarang gempa bukan sumber air sudah dekat. Sekarang sumber gempa sudah dekat. Semua itu terjadi karena revolusi. Revolusi di kerak bumi, revolusi di hati manusia. Revolusi dalam konsep teologi orang yang berubah-ubah terus. Frans, bagaimana konsep teologi? Semakin kita belajar, semakin kita menemukan banyak keanehan ya. Aneh-aneh konsep teologi yang begitu luar. Saya baca sebuah buku tentang teologi bencana atau teodise. Kenapa Allah yang maha tahu dan Allah yang maha baik mengizinkan bencana terjadi di mana-mana? Kenapa penderitaan harus hadir kalau memang dia Allah yang berdaulat? Pertanyaan-pertanyaan teologisnya mulai muncul. Terjadi revolusi dan kekacauan dalam cara berpikir manusia. Ada yang bilang Allah berdaulat, ada yang bilang Allah kok begitu, dan lain sebagainya. Tahukah saudara, ada bagian-bagian dalam relung cara berpikir kita yang mulai dirombak oleh Tuhan hari-hari ini. Sampai kepada suatu titik nanti, pengorbanan itu bukan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan lagi. Saudara tidak takut lagi dengan itu namanya badai seroja kan? Orang di Amerika kalau badai datang gampang masuk ke dia bawah tanah itu apa? Bunker ya. Selesai. Mereka sudah terbiasa. Seroja bukan lagi ancaman. Dan ketika mereka naik ke permukaan dan rumah mereka hancur, mereka bukan korban. Biasa saja. Ketika revolusi terjadi dalam hidup saudara, penderitaan sudah tidak mengganggu saudara. Hal ini yang sedang dialami oleh Uria. Penderitaan sudah tidak mengganggu Uria. Saya juga ketika mengkhotbahkan hal ini, kelas saya belum kelas Uria. Ada orang yang ganggu istri saya, itu berat. Saya berkhotbah, Pak Edu, tapi saya belum sekelas dia. Saya menceritakan story-nya. Tapi saya belajar ikut revolusi dalam dia. Tapi please ya. Jangan karena Bapak berkhotbah, kemudian Mama, jangan. Suami-suami peluk istrinya seperti Bapak di belakang. Peluk. Bilang begini, jangan peluk. Ibu Maya mana Bapak? Bapak Noid di mana? Mari Bapak datang peluk Ibu dulu. Ibu Maya pun jam terbang saya makin tinggi nih. Sabantar Timur Leste, Bali, ini mesti peluk kuat-kuat. Ale rasa, beta rasa. Saudara tertawa gini saya senang. Ini mungkin kan sudah lama soal khotbah sini. Jadi saya ketemu saudara, saya kangen juga dengan saudara. Nah di dalam teologi bencana atau teodise ini, saudaraku, timbul satu pertanyaan. Saudara, nanti saudara ketemu dengan istilah-istilah baru, saya mohon maaf. Kebetulan saya lagi baca ini buku. Jadi kenapa kejahatan itu harus ada sih? Muncul sebuah istilah namanya pivoti boni. Pivoti boni itu bilang begini, kejahatan ada karena kebaikan tidak datang. Ya kan? Lalu orang mempersoalkan kenapa sih kegelapan itu ada? Kegelapan ada sebagai bukti bahwa terang tidak hadir. Jadi jangan persoalkan kegelapannya. Persoalannya adalah kenapa terang tidak datang. Amen. Jangan mempersoalkan kejahatannya. Yang harus kita persoalkan adalah kenapa kebaikan yang ada di dalam saudara itu tidak saudara hadirkan di dalam kegelapan itu dan kejahatan itu. Revolusi mulai terjadi dalam cara berpikir saudara. Tadinya saudara berpikir bahwa kalau saudara menjadi seorang korban, saudara akan berontak, marah, cengir sana, cengir sini. Bukan saya yang salah. Saudara berusaha membuktikan diri saudara kepada semua orang yang ketemu dengan saudara. Anda tahu persoalan ini terjadi, bukan kesalahan saya ini, memang saya adalah korban fitnah daripada dia. Tapi saudara, kalau saudara mengalami revolusi, terus-menerus dibiasakan hal ini. Sampai pada satu titik, saudara akan bilang begini, biasa saja. Saudara sudah menjadi orang yang sudah tidak terlalu, sudah tidak terlalu peduli lagi. Saudara sudah tidak lagi terpengaruh dengan kekacauan-kekacauan yang sedang terjadi. Nelson Mandela, kembali kepada dia. Kemudian saudaraku, pada tahun 1990, dari penjara ke penjara, dari persoalan ke persoalan, dari fitnah kepada fitnah, dipenjarakan bukan karena kesalahan, dipenjarakan bukan karena dia buat kejahatan, dia dipenjarakan karena dia berjuang, dan sampai pada satu titik, dengar ini, pengorbanan yang mengangkat dia naik ke atas. Makanya ada sebuah istilah bilang begini kan, bahwa charisma will bring you to the top, but only character can maintain you at the top.
Karisma dapat membawa saudara ke puncak. Tapi hanya karakter yang bisa saudara membuat saudara bertahan di puncak itu. Nah, fisiknya dipenjarakan, visinya tidak bisa dipenjarakan. Sampai pada suatu titik dia menjadi Presiden Afrika Selatan berkulit hitam yang pertama di Afrika Selatan. Saudara-saudaraku, posisi teologi saya seperti apa? Posisi teologi saya begini. Penderitaan yang kita alami, ini bukan karena pembiaran Allah. Tetapi penderitaan yang kita alami, karena pembiaran kita sendiri. Kita membiarkan mulut kita makan daging babi tanpa terkontrol. Dan pada satu titik nanti ketika saudara sakit, saudara tanya, Tuhan bukankah sebelum saya makan, saya sudah berdoa, sucikan dan kuduskan di dalam. Nanti baru Pak Dokter yang setengah mati urus ketong. Betul kan? Setengah mati gara-gara apa? Bukan pembiaran Tuhan. Ini pembiaranmu sendiri. Jadi sering kali kegelapan yang kita alami. Sering kali kejahatan yang kita lewati. Itu karena pembiaran-pembiaran yang kita sengaja lakukan. By intention. Niatnya sadar untuk melakukan itu. Lalu di manakah Tuhan? Tuhan hadir ketika Tuhan bilang, hei Bu Esther, jangan banyak-banyak makannya. Tuhan hadir di situ kan? Tapi Ibu Esther bilang, sorry. Dalam nama Yesus, sucikan dan kuduskan firman, kuralah baralah. Suruh pakai bahasa roh lagi. Akhirnya saudara makan dan saudara melakukan pembiaran-pembiaran itu. Dan akhirnya saudara mengalami kesulitan. Anak yang tidak bisa diatur karena pembiaran orang tua. Sejak masa kecilnya, bukankah lebih mudah menekuk ranting yang mudah daripada memaksakannya pada ranting yang sudah tua. Penyakit yang kita alami karena pembiaran atau cuek yang selalu berkaitan dengan pola hidup seseorang. Ekonomi pun demikian. Ada uang hajar, tapi tidak pernah mau simpan. Pembiaran-pembiaran saudara lakukan, akhirnya saudara masuk dalam kesulitan demi kesulitan yang akhirnya saudara tidak sanggup menanggungnya. Bukankah dosa itu kelak akan menyusahkan kita? Nah, saya mau bicara tentang rela berkorban itu di mana? Saya mau bicara mulai dari slide berikut ini. Slide sebelumnya dulu. Jadi kita sampai kepada Uria, kalau kita belajar dari dia, maka kita akan sampai kepada satu titik di mana ini. Orang yang rela berkorban adalah orang yang tidak mencari apa saudaraku? Kesenangan sendiri. Dia tidak melakukan pembiaran-pembiaran yang akan menjebaknya untuk masuk di dalam kerugian fatal yang akan dialami. Diberitahukan kepada Daud, tapi Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud pada Uria, bukankah engkau baru pulang dan seterusnya dan seterusnya. Uria tidak mencari kesenangan sendiri. Wah, ini tidak mudah saudara. Karena kalau susah kita seringkali bersama-sama kan. Tapi kalau sudah senang itu ceritanya beda. Itu sifat dasar manusia. Saudara tidak bersalah dalam hal ini. Karena itu human habit, kebiasaan manusia kayak begitu. Tetapi yang kita bisa atasi adalah kita mulai hari ini, mulai putuskan untuk belajar dari Uria. Kita tidak melakukan pembiaran, tidak mencari kesenangan, tidak membiarkan teman kita berjuang sendiri dan kita mencari kesenangan sendiri. Rela berkorban kan seperti itu. Saudara tidak mencari kesenangan sendiri. That's the point. Itu poinnya. Ketika saudara mulai terjerumus kepada keinginan untuk menyenangkan diri saudara, saudara akan kehilangan satu kesempatan untuk meningkatkan kadar rela berkorban saudara. Kalau saya tanya pada Dr. Franz dan teman-teman di sini, bangun gedung gereja ini tidak mungkin tanpa pengorbanan kan? Pasti banyak pengorbanan. Saya juga lagi berdarah-darah tuh di Oiba. Berkorban. Tambah anak sukuliah lagi. Semakin berdarah-darah. Tapi saya percaya satu hal. Iman yang kecil menghubungkan kita dengan Tuhan yang besar. Yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Tidak dibutuhkan iman yang besar. Yesus bilang, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa berkata pada gunung ini, tercampaklah ke dalam laut. Sebenarnya bukan iman kita yang mencampakkan gunung itu. Tapi iman kita yang kecil menghubungkan kita dengan Allah yang besar.
yang melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Amin. Jadi memang tidak butuh iman yang besar untuk terkoneksi dengan Tuhan. Uria tahu hal ini. Dia tidak terlalu mempedulikan dirinya karena dia percaya bahwa dia akan baik-baik saja. Sekalipun nanti di akhir ceritanya saudara tahu. Tetapi saya mau kasih tahu pada saudara, ini kualitas hidup yang tidak gampang. Membiarkan dirinya diperlakukan dengan cara yang tidak terhormat. Membiarkan dirinya diperlakukan dengan cara yang begitu tidak sopan dan tidak santun. Membuat saudara dan saya berpikir, apakah kita bisa sekuat Uria kalau kita menghadapi ini. Saya pernah melayani di sebuah ibadah Pak Dr. Franz. Dan lucu di ibadah itu. Dipersilakanlah salah satu pengerja gereja kami untuk berdoa membuka sebuah ibadah kan. Lalu datanglah pengerja ini, kami berdoa pada Tuhan. Mungkin dia punya ucapan salah, Tuhan kami mau makan Tuhan. Seperti itu Pak Dokter. Salah mengatur susunan katanya, artinya Tuhan kami mau makan, Tuhan tolong berkati. Tapi dia sambung teruskan berita, Tuhan kami mau makan Tuhan. Jadi ini jadi masalah besar. Seperti contoh yang disampaikan oleh dosen kita Pak. Lalu setelah semuanya makan, seorang bapak datang lihat ada kursi kosong di samping saya. Dia bilang, Pak Pendeta kosong kok? Kosong. Nah silakan duduk. Sebelum makan dia lihat saya. Ini lucunya luar biasa. Pak Pendeta, tolong ajar Bapak pengerja baik-baik. Dia bisik-bisik. Berdoa seperti apa itu Sal? Saya mulai hedek. Saya bilang, anak kecil saja juga omong gagap-gagap juga Tuhan suka dengar nah. Lulai juga bikin lebe-lebe sama. Jadi saya tidak terpancing. Saya memang mulai terpancing Pak Edu, cuma saya simpan dalam hati. Piring, dia kayaknya agak sedikit marah. Dia piring gak mater begini. Ini kalau bukan darah tinggi, ini calon-calon stroke ini. Dia mulai tangan mulai gak mater. Saya bilang, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Saya lihat dia, saya mau masparak dia. Do you know what the meaning of masparak? Saya mau masparak dia, tapi saya takut dia faraku. Faraku tuh bahasa Kupang apa ya? Tegak lurus tapi sambil tidur begitu. Faraku, saudara. Saya takut dia faraku. Nah, saya biarkan dia marah. Terus saya bilang gini, Bapak marah kok? Tidak marah, tapi saya nasihati Bapak Pendeta. Tidak marah tapi nadanya tinggi. Ini maksudnya apa? Bapak gereja di mana? Dia sebut salah satu merek gereja. Kalau begitu, nah Bapak ajar Bapak pun jamaah dong supaya dong berdoa jangan salah kayak saya pun pengerja ini. Saya masih ngomong baik-baik. Dia naik. Tidak bisa itu tanggung jawab Bapak sebagai pemimpin untuk ajar dia. Terima kasih buat nasihatnya Bapak saya. Saya akan coba ya. Tapi sekarang saya minta tolong Bapak berdiri. Nah ini saya mulai masuk di dalam arena revolusi ini. Bapak berdiri sekarang. Untuk apa? Berdiri saja. Dia tidak mau. Nah, berdiri kasih contoh cara berdoa yang benar bagaimana. Kalau Bapak punya 3 orang anak. Yang satu bicara lancar, satu gagap-gagap. Bapak buang yang gagap atau tidak? Tidak. Tuhan pun tidak akan buang orang yang berdoa salah-salah. Terjadi revolusi kan dalam pikiran saya Pak Edu. Terjadi kekacauan besar. Tapi saya tahu bahwa kalau engkau menerjunkan dirimu kepada sesuatu yang terkait dengan pelayanan, engkau akan menghadapi banyak hal-hal yang aneh kayak begini. Dan tidak boleh mencari kesenangan sendiri. Nah saudara-saudara sekalian, yang kedua adalah, ini dia. Yang kedua apa saudara-saudara? Dia menghormati kebersamaan. Di dalam 2 Samuel pasal 11, bagian A dikatakan begini. Setelah cerita itu terjadi, di bagian A ayat 11 bilang, tetapi Uria berkata kepada Daud, apa yang dikatakan? Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Nah ini nih, dia punya sikap kesatria. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari Uria tentang rela berkorban adalah dia menghormati kebersamaan. Di manakah pengorbanan itu dikerjakan? Di dalam kebersamaan. Betul? Kebersamaan dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Itu pertaruhannya banyak. Apalagi kalau akhir-akhir bulan, ketika persediaan beras menipis, gula habis, itu kita harus siap-siap.
Serangan-serangan yang akan datang bertubi-tubi kadang-kadang sulit kita hadapi. Menghormati kebersamaan ketika dalam hidup berjemaat seperti ini. Ya kebetulan saya dan Pak Dokter ada di satu kelas, izinkan saya cerita sebuah cerita yang lucu di kelas kami. Seorang teman saya menyampaikan kisah tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin di tengah jemaat. Lalu mungkin karena saya usil saudara-saudara, sebelum kuliah selesai saya raise hand. Saya bilang begini, kira-kira ya jemaat ini ada di posisi yang sama tidak ya berdiri dengan gembalanya. Ini tidak di Kupang Baru, ini di gereja yang lain. Ketika dia sakit, jam 1 pagi pun gembala harus angkat teleponnya. Kalau misalkan ada pengerja lain pada area rayon itu yang sudah ditunjuk, oh tidak, harus gembala. Dengan terpaksa gembala angkat teleponnya. Ketika dia berduka, gembala datang memakamkan. Ketika dia kesulitan ekonomi, gembala juga yang datang. Tumpangkan tangannya, berdoa dan sudah pasti waktu pulang ada salam tempel. Gembala selalu menjadi objek yang sempurna di dalam sebuah kebersamaan. Tetapi saudara-saudara kadang-kadang saya bilang kepada kelas kita, saya bilang gini. Berapa yang kamu bayar ketika gembala mau mendoakan kamu? Berapa yang kamu bayar ketika gembala mau membaptis kamu? Berapa yang kamu bayar ketika gembala mau datang memimpin ucapan syukur di rumah? Berapa yang kamu bayar ketika keluarga mau masuk ke dalam liang lahat dan gembala mau datang memakamkan dia? Tetapi setelah gembala mau melakukan dengan semua kebaikannya, ada satu kesalahan kecil yang tiba-tiba dia lakukan. Tiba-tiba saudara menjadikan kesalahan kecil itu sebagai sasaran tembak yang sangat kuat sampai tidak lagi menghargai kebaikan-kebaikan yang lain. Orang jengkel, orang pokoknya kirim SMS gelap, surat kaleng juga sudah pernah. Orang ancam mau pukul di tengah jalan juga kami sudah alami ulang-ulang. Turun ke medan-medan pelayanan yang jurangnya tidak terlihat dasarnya, saya sudah sering ulang-ulang juga. Ada orang alor di sini? Sudah pernah ke Pureman belum? Pureman itu 6 jam dari Kalabai dan jalannya cuma satu nama, tidak ada nama lain. Namanya Jalan Darah Yesus. Karena sepanjang jalan kami hanya berteriak, Darah Yesus. Darah Yesus. Ya saya baru pulang dari sana beberapa minggu yang lalu. Itu dia punya jalan bok-bok mati. Saudara tahu bok mati ya? Dia kalau bok tajam gini, dia maju mundur 3 kali baru dia bisa zut. Nah itu jarak antara ban dan pinggir itu sekitar 1 meter sampai 1 meter 20 cm. Dan di bawah itu adalah innalillahi wa innalillahi rajiun. Kalau saudara jatuh ke bawah, saudara akan naik ke atas. Sekali di udara, tetap di udara. Jadi itu tempat aneh. Waktu jatuh, saudara akan naik. Karena sekali di udara, tetap di udara. Nah kembali pada kisah tadi saudara-saudaraku. Kalau saudara mau berkorban, pengorbanan yang saudara lakukan adalah di dalam kebersamaan. Ada sisi-sisi yang saudara lepaskan. Urat malu harus dipotong. Saya bilang kepada pengerja gereja kami, kalau kami mau rapat. Setiap kali kita rapat pengerja, hati simpan di luar, bawa masuk kepala ke dalam. Karena saya tidak butuh hatimu di dalam ruangan rapat. Ketika kita mengunjungi jemaat diakonia, simpan kepalamu, bawa hatimu. Itu istilah saja ya. Jadi jangan sampai saudara praktekkan kasih tinggal kepala atau hati di luar. Tidak bisa itu. Jadi betul-betul saudaraku dalam kebersamaan ada yang saudara korbankan. Ada kepala yang harus dilepaskan. Ada hati yang harus dibuang dulu. Ada tangan yang harus saudara lepaskan. Itu namanya pengorbanan. Nah bagaimana dengan orang yang selalu hadir dalam kebersamaan tapi hanya mau terima dan tidak terima? Terima, pokoknya kalau enak dia datang, soalnya ada enak, oh sudah. Orang sakit hati selalu berkumpul dengan orang sakit hati. Dan ketika orang sakit hati berkumpul, yang mereka membicarakan adalah kesalahan kecil dan melupakan kebaikan besar. Mereka ahli membuat drama untuk memblow up kisah-kisah yang menghancurkan kebersamaan. Di sini tidak ada. Tidak ada yang ngaku kok. Pembicara tamu itu bebas saudara-saudara. Karena saya tidak kenal saudara toh. Yang saya kenal yang bagian-bagian depan ini saja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Uria berkata kepada Daud, tabut orang Israel, serta orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok. Masakan aku pulang ke rumahku akan
makan, minum, dan tidur dengan istriku. Saudara-saudaraku, ini menjelaskan bahwa Daud, maksud saya bahwa Uria sedang menjaga kehormatannya, sedang menjaga loyalitasnya, amin, kepada teman-temannya dalam kebersamaan. Dan ada yang dia korbankan dari situ. Saya dalam hati saya bilang begini, kenapa kalau seorang kasih tunjuk muka di pinggir jendela kok sama kayak film India tuh. Sayang ada baik-baik kok, bapak jalan suwe. Paling tidak maloi lah gitu ya. Kasih tunjuk muka kok, kasih tunjuk pohon telinga kok, meluli pohon telinga nih. Atau pegang tangan, saya dari jauh kan pegang tangan justru apa tuh, pegang tangan. Tapi mama jangan begini-begini, nanti bab tua soalnya jadi pegang tangan, dia disuruh masuk di dalam. Paling tidak kasih tunjuk rupa. Tapi saya melihat ada satu komitmen yang sangat kuat dari orang bernama Uria ini. Saking menjaga kebersamaannya, dia tidak ondor, dia tidak mundur daripada teras Daud itu. Dia tetap ada di situ. Dia bilang tidak. Masa tabut ada di sana. Orang Israel ada di sana. Yehuda sedang berperang. Lalu aku pulang dan bercumbu-cumbu dengan istriku. Tidak. Saudara pikir ini perkara gampang? Tidak gampang. 6 bulan di peperangan lihat istri itu seperti lihat makanan lezat kan bagi yang sudah menikah. Nah, jangan berbohonglah. Amin bapak-bapak. Bapak-bapak yang tidak jawab saya tidak percaya. Kita orang dewasa semua. Saya yakin. Tetapi Uria tidak melakukan. Saya tidak tahu peperangan ini terjadi berapa lama. Karena memang tidak dicatat secara jelas kan. Tapi saya yakin mereka berperang itu lama sekali. Dan ketika dia harus berjumpa dengan istrinya, dia memilih menghormati kebersamaan. Saudara-saudara, ada sebuah ungkapan Afrika yang bagus sekali. Ungkapan itu bilang begini. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jika saudara ingin pergi dengan cepat, ada baiknya kamu pergi sendiri. Karena kamu yang mengatur ritmemu sendiri kan. Tapi kalau saudara ingin pergi lebih jauh, saudara harus pergi dengan beberapa orang. You go together. Nah ketika saudara pergi dengan beberapa orang itu, pengorbanan pasti terjadi di situ. Extra miles. Maka Yesus bilang jika ada minta jubahmu, bajumu berikan juga jubahmu. Jika ada orang yang mengajak engkau berjalan 1 mil, berikan dia extra mile. Berikan dia mil yang berikutnya. Ajak dia berjalan 2 mil. Ada hal-hal yang harus dikorbankan. Karena di bagian bawah kalau saudara suka baca dengan saya, di sini dia tulis apa saudara? Tidak mungkin ada kebersamaan tanpa pengorbanan. Seringkali kita ingin menonton orang lain berkorban apa, tapi kita tidak pernah mau belajar untuk berpartisipasi dalam sebuah pengorbanan. Bukan hanya uang, tapi juga perasaan, pikiran, waktu. Amin. Kemudian ketika kita dalam kebersamaan itu, image-image itu disimpan di rumah. Jangan bawa gelar-gelarmu di kantor ke dalam kebersamaan komunitas hidup bersama. Jangan bawa posisimu di tempat kerja, di mana kamu dipanggil tuan, nyonya, ke dalam sebuah kebersamaan. Karena ketika saudara bawa itu dalam komunitas, saudara akan mengalami banyak revolusi dalam cara berpikir saudara. Itu sebabnya pepatah Afrika ini berkata, kalau kamu ingin pergi jauh, pergilah bersama beberapa orang. Konsekuensinya ketika engkau pergi bersama beberapa orang, harus ada banyak hal yang saudara korbankan di sana. Amin. Saudara belajar dari sini. Yang ketiga saudaraku, belajar dari Uria. Apa yang terjadi? Saudara harus apa? Siap berbagi. 2 Samuel 11 ayat 11b, dia bilang begini. Demi hidupmu, ini lihat orang. Tapi sebelum saya ajak saudara baca ini, coba saudara perhatikan. Saya menghayal lagi. Sebelum dia ngomong ayat ini, kan Betseba sudah hamil nih. Kira-kira ada yang suku-suku dia kok belum Uria, lu tahu kesone, lu pembini Betseba tuh sudah datang lapor di Daud, dia sudah hamil. Saya mencoba membayangkan ini, sebuah revolusi pikiran yang kalau sampai ini dibisikkan, ini kekacauan besar sudah terjadi di pikirannya.
Lu tahu kok sonde? Lu istri su hamil. Hamil yang siapa? Saya pahlawan perang. Siapa yang berani menjamah tubuh istriku? Hamil dengan Daud, raja kita. Woi. Saya membayangkan. Bisa seperti itu, bisa juga dia tidak tahu sama sekali. Tapi saya memposisikan diri saya kepada, tidak mungkin seorang ahli perang tidak ngerti strategi. Dan orang yang berperang selalu memiliki intelijen. Saya memposisikan posisi berdiri saya dalam berkhotbah ini adalah, dia dengar kasakusuknya. Dan kalau dia dengar kasakusuk, pasti sudah terjadi sesuatu yang sangat hebat dalam cara berpikirnya. Bayangkan loh, istri yang kita tinggalkan di rumah ketika kita kembali hamil dengan laki-laki lain. Tetapi di dalam situasi itu, dari informasi-informasi intelijen yang dia dengar itu, dia bilang kepada Daud rajanya begini, perhatikan ayat 11b ini. Ini ayat yang menurut saya mudah dibaca, tetapi agak rumit untuk saudara mau implementasi. Tapi inilah kajian yang saya sampaikan dan saudara yang memutuskan untuk melakukan pembiaran atau saudara mau ambil dan kenakan dalam hidup saudara. Dia bilang begini, demi hidupmu dan demi nyawamu. Wow, aku takkan melakukan hal itu. Kalau memang dia belum tahu istrinya hamil dengan Daud, dia ngomong begini gampang. Tapi masa seorang pemimpin perang tidak punya intelijen yang bisik-bisik dia. Tapi kalau dia ngomong ini dalam keadaan dia sudah tahu, ini pasti bukan orang biasa. Ini orang yang luar biasa. Penguasaan emosinya hebat. Pengendalian dirinya sempurna. Dia layak dikatakan pahlawan dalam kebersamaan. Dia siap berbagi. Bahkan Alkitab mencatat, apa saudaraku, saya ambil gambar ini. Bahkan nyawanya dia berikan. Kemudian karena dia keras kepala, Daud mengutus dia pergi. Dan Daud pesan kepada panglima perang yang ada di sana, kepada Yoab dan teman-teman. Taruh Uria di front line. Taruh Uria di garis depan. Dan mereka taruh dia di situ. Dan sama sekali pulang rumah tanpa bertemu istri. Dan mati pun tidak melihat wajah istrinya. Oh saudara-saudara, itu sebuah pengorbanan yang hebat. Adakah rela berkorban tanpa siap berbagi? Mustahil. Tidak mungkin ada rela berkorban tanpa kesiapan untuk berbagi sesuatu. Berbagi mulai dari hal yang sederhana. Kalau saudara mengunjungi teman saudara, minimal bawa gorengan 5.000. Apakah saudara jatuh miskin dengan beli gorengan 5.000? Atau bawa permen 5-6 biji ketika ketemu teman. Ya kalau dia diabetes jangan kasih. Tapi kalau dia tidak diabetes, teman makan permen. Ada hal kecil yang saudara bagi, tapi berdampak besar di dalam menjaga kebersamaan. Ternyata berbagi itu tidak harus sampai berbagi nyawa. Karena sesuatu yang besar ini terjadi, saya yakin Uria sudah terbiasa berbagi hal-hal perkara-perkara kecil. Tidak mungkin orang yang berbagi nyawanya belum terbiasa dengan berbagi uangnya. Tidak mungkin orang yang berbagi nyawanya belum terbiasa berbagi pengampunannya. Tidak mungkin orang yang berhasil berbagi nyawanya tidak bisa membagi beras yang ada di kantong beras yang stoknya lebih banyak daripada orang yang stok beras yang sudah lebih sedikit. Tidak mungkin. Karena saudara adalah apa yang saudara biasakan. Saudara adalah apa yang saudara kerjakan setiap hari yang membuat saudara naik kepada level yang lebih tinggi. Hari demi hari saudara naik ke level yang lebih tinggi. Kenapa? Karena ketika saudara selesai dengan perkara yang kecil, maka saudara akan bisa melakukan perkara yang besar. Amin saudara. Kita sampai pada kesimpulan khotbah saya. Kita belajar dari Uria. Maka hal yang pertama adalah ini saudara. Uria tidak mencari kesenangan sendiri. Ini hal yang pertama. Jangan ngomong rela berkorban. Sudahlah, hentikan omong kosong kita. Dengan mengangkat tema yang besar ini. Ini tema yang bagi saya tidak mudah. Tidak mudah saudara dengar dan tidak mudah saya mengkhotbahkannya. Karena yang paling pertama untuk rela berkorban, belajar dari Uria. Kita tidak boleh mencari kesenangan sendiri. Oh kalau begitu kita tidak berhak senang. Siapa yang bilang begitu sampai toki selalu. Berhak senang. Tapi tidak mencari kesenangan sendiri. Amin. Amin saudara. Pak Fanggidaya bagaimana? Amin. Hal yang kedua adalah menghargai kebersamaan. Jadi bibir itu jangan, sudahlah. Lama-lama bibir bengkok terus. Terakhir panggil Pak Dokter juga toh. Pak Dokter ini kenapa? Sudah itu karena lu bibir terbiasa bengkok. Nah, kamu adalah apa yang kamu biasakan. Makanya jangan biasakan kasih bengkok bibir. Amin saudara. Yang kedua apa? Menghargai kebersamaan. Dan yang ketiga, jangan ngomong rela berkorban.
Hentikan omong kosong ini. Kalau kamu tidak siap berbagi. Memang tidak mudah berbagi seperti ini, bos. Tidak mudah, bos. Tapi ini bisa terjadi karena didahului oleh perkara-perkara kecil. Pulang dari sini, mulai latihan hal-hal yang kecil. Tidak mencari kesenangan diri sendiri yang kecil-kecil dulu. Kalau makan, mama, mari kita makan sama-sama. Oh, mama bilang, lu tadi kena strom apa? Tanya apa? Biar dia omong begitu, jangan marah dia. Marah di dalam hati, revolusi terjadi. Yang kedua, menghargai kebersamaan. Dalam kebersamaan, kalau lihat orang pembaik, kasih edifikasi, kasih pujian, kasih apresiasi. Tanya Pak Dokter, kalau teman-teman saya presentasinya bagus di grup, saya selalu raisen. Dosen selalu tanya, Pak Karel mau ngomong apa? Saya tidak mau ngomong apa-apa, saya bilang, presentasi Anda hebat. Nah, kasih apresiasi kepada orang. Saudara tidak jatuh miskin karena apresiasi, amin. Mulai dari hal yang kecil, amin. Kemudian saudara meningkat pada hal yang besar. Yang ketiga, pulang dari sini, ada permen 2 di saku. Ketika ngobrol teman, mau makan kok? Amin. Ada 2 gelas aqua, minum 1. Mau minum 1 kok? Kebaikan hatimu menggambarkan engkau yang siap menjadi orang yang siap atau rela berkorban. Saya punya catatan kecil tidak ya? Yesus berkata, jika boleh cawan ini berlalu. Detik-detik terakhir pengorbanannya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tidakkah engkau sanggup bertahan 1 jam saja? Yesus siap membagikan hidupnya. Apakah saudara siap membagikan hidup saudara dengan duduk bersama Yesus 1 jam saja? Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan.